In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Welcome back into the jungle. Oke, saudara-saudara, saya mau mengajak kita katekesi kali ini adalah tentang doa arwah. Ya, doa arwah. Terjadi perdebatan yang tiada henti-hentinya sejak Luther mengajukan kesola-solaannya. Maka sejak saat itu pula teman-teman kita Protestan harus jungkir balik membela kenapa kami tidak mau mendoakan arwah para kudus dan selanjutnya indulgensi purgatori akhirnya dibuang dari kekristenan. Jadilah kekristenan sunyi senyap seperti bunyi tertinggal bunyi jangkrik. Oke, ini sebagai pengantar ya. Ini kuliahnya cukup mendalam ya. Sebelum apa-apa saya puji diri ini ke mana. Saya beri judul ontologi yang terputus. Analisis penolakan doa bagi arwah dalam Protestantisme. Ya, kajian filosofis sih. Tapi kalau kita sebut filosofis kayaknya redundant ya. Oke. Ontologi yang terputus. Pemahaman tentang keberadaan mendasar yang sebenarnya terputus. Ya. Jadi ini sebenarnya kita mau berusaha beyond the polemic of pimpong ayat. Melampaui polemik ayat atau melampaui pertandingan pimpong ayat. Ingat, jangan terjebak dengan polemikus Protestan yang mengajak kita untuk pimpong ayat. Karena itu akan melelahkan dan akhirnya siapa yang stamina kuat dia pimpong terus. Yang lelah ya persetan kau menang di situ. So fratres carissimi, perdebatan mengenai doa bagi arwah seringkali berhenti pada pertanyaan, ada ayatnya atau tidak? Dia berhenti di situ. Ada ayatnya atau tidak? Nah, Protestan menjawab tidak. Katolik menjawab ada dalam kitab Deuterokanonika. Maka berlarilah diskusi dalam lingkaran hermeneutika yang tidak berujung. Bolak-balik sana sini, bolak-balik sana sini. Untungnya Katolik punya titik henti. Protestan spin terus. Putar kayak gasing, putar terus, tidak bisa berhenti. Ya. Tapi kalau kita bersedia turun satu level lebih dalam, hujan sudah ya. Ke lapisan fondasional yang selama ini tersembunyi di balik polemik ayat, kita akan menemukan bahwa penolakan Protestan terhadap doa bagi arwah sama sekali tidak pertama-tama bersumber pada eksegesis Alkitab. Bukan. Penolakan Protestan itu pertama-tama bukan pada eksegesis Alkitab. Tetapi bersumber pada struktur berpikir yang khas. Sebuah kerangka metafisik, epistemologis, dan antropologis yang secara konsisten dan keras menutup kemungkinan bagi praktik tersebut. Jadi, secara ada struktur berpikir yang khas Protestan, itu ada kerangka metafisik, ada kerangka epistemologis, dan kerangka antropologis. Ini yang membuatnya menutup kemungkinan praktik doa kepada arwah. Nah, katekesi ini bertujuan membongkar kerangka tersebut dengan jernih tanpa basa-basi apologetika dangkal. Argumentasi kita akan bergerak dalam 6 fondasi filosofis Protestan. Ada 6 dasar filsafat Protestan maksudnya. Kemudian diuji dengan pisau bedah metafisika Thomas Aquinas. Dan pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan praktik doa bagi arwah bukanlah perbedaan tafsir ayat, bukan. Melainkan perbedaan cara melihat realitas itu sendiri. Cara memandang realitas. Ya. Itu perbedaan terhadap sikap terhadap arwah. Ya, itu perbedaan cara memandang realitas. Mari kita lihat bagian yang pertama, fondasi filosofis Protestantisme. Ada 6 dasar filsafat
penolakan dari Protestan. 6. Bukan 6 ya. Aneh juga ya, dasar filsafatnya 6, kitab sucinya 66, dan yang 6 itu apa ya? 6. Kebetulan kah? 6 ini. Yang nonton juga 60-an. Ada 6 dasar filsafat penolakan Protestan. Yang pertama, ontologi diskontinu. Keberadaan yang terputus. Ontologi diskontinu. Dua dunia yang terpotong. Orang Kupang bilang apa ya? Terpisah. Fondasi pertama bersifat metafisis. Ini fondasi yang pertama. Dalam kosmologi Protestan klasik, terutama dalam tradisi reformed, ya kita Indonesia kan ya, dalam tradisi reformed dan Lutheran, realitas dipotong menjadi dua wilayah yang terpisah tegas, dua wilayah yang terpisah secara tegas. Dunia sekarang yang dalam bahasa Latin disebut seculum, di mana wilayah iman, arena iman, pertobatan, dan pengambilan keputusan. Dunia yang berikutnya itu dunia sesudah mati, eternitas bahasa Latinnya, wilayah final yang tertutup dan tidak tersentuh. Ya. Nah, kematian bukan ambang peralihan. Ambang itu apa? Pintu kan? Kematian bukan ambang peralihan, melainkan tembok pemisah absolut. Tembok pemisah absolut. Begitu seseorang mati, status kekalnya terkunci. Surga atau neraka. Case closed. Titik. Tidak ada dinamika. Tidak ada ruang antara. Tidak ada realitas seperti api penyucian atau post-mortem purification. Pemurnian pasca kematian. Sonada bro, selesai. Begitu. Dalam bahasa teknis filsafat, ini disebut ontologi diskontinu. Keberadaan yang terputus. Realitas rohani dan realitas duniawi dipisahkan secara radikal, benar-benar terpisah. Konsekuensinya logis. Doa bagi arwah menjadi tindakan absurd. Bagaimana mungkin doa dari dunia yang satu mempengaruhi pribadi di dunia lain yang sudah final? Kan absurd kan? Dalam ontologi diskontinu seperti ini, doa kepada arwah itu absurd. Dalam ontologi ini, doa bagi arwah setara, dia seperti sama dengan usaha mengubah masa lalu. Mustahil secara metafisis. Jadi bagi Protestan, di dalam kerangka ontologi diskontinu, doa kepada arwah itu ibarat mau mengubah masa lalu seseorang. Mustahil bin ajaib, mustahil bin astagfirullah, begitu. Mustahil secara metafisis. Ya. Nah, itu landas filosofis yang pertama. Landas filosofis yang kedua itu epistemologi skripturalisme. Yang tidak tertulis sama dengan tidak ada. Kalau tidak tertulis berarti tidak ada. Ya. Fondasi kedua ini bersumber dari prinsip hermeneutis reformasi, yaitu sola scriptura. Dalam prakteknya, prinsip ini sering bermetamorfosis menjadi epistemologi yang sempit tapi cukup konsisten. Dia berubah ke cara mencapai pengetahuan secara sempit tetapi konsisten. Kebenaran normatif itu sama dengan teks eksplisit. Jadi kalau tidak tercatat berarti tidak ada urusan, begitu. Tradisi sama dengan opini manusia. Lalu pengalaman gereja sepanjang abad itu sama saja subjektif, sama sekali subjektif. Nah, karena Alkitab menurut kanon Protestan tidak pernah secara eksplisit memerintahkan seperti ini. Doakanlah orang-orang yang telah mati supaya dosa-dosa mereka diampuni, maka praktek doa arwah dinyatakan tidak memiliki status ontologis. Praktek ini dianggap spekulasi teologis, bukan kebenaran.
Ya. Nah, perhatikan. Ini bukan sekedar tentang iman ya. Ini tentang teori pengetahuan, epistemologi. Ya. Dalam kerangka skripturalisme radikal, sola scriptura, sesuatu hanya nyata dan benar kalau tertulis hitam putih, letterlek. Pengalaman doa umat Katolik selama 2 milenium bahwa mereka merasakan doa bagi arwah itu bermakna, dinyatakan tidak relevan secara epistemologis. Selesai. Itu fondasi yang kedua. Fondasi yang ketiga, soteriologi forensik. Penyelamatan itu seperti sidang pengadilan, vonis pengadilan. Soteriologi forensik, vonis bukan proses. Ya, penyelamatan itu hanya sekedar vonis. Tuhan bilang kau selamat, selesai kau selamat. Selesai. Bukan proses. Fondasi ketiga ini bersifat teologis yuridis ya. Teologis Tuhan dan hukum. Teologis yuridis. Teologi reformasi, terutama sejak Luther dan Calvin, itu memahami keselamatan dalam paradigma hukum Romawi. Allah sama dengan hakim agung. Ingat, bayangkan di ruang pengadilan. Tuhan Allah itu hakim agung, manusia itu terdakwa yang berdosa, iman itu bukti pembenaran, dan putusan itu final dan absolut. Ya, dan inilah yang disebut model forensik. Keselamatan bukan perubahan ontologis dalam diri manusia, tetapi deklarasi legal dari luar. Pernyataan jaksa yang mengatakan bahwa kamu sekarang sudah bebas. Tidak ada perubahan apa-apa dalam diri kamu. Dia hanya sekedar mengatakan, ya kamu bebas. Forensik. Allah memandang orang berdosa sebagai benar karena Kristus bukan menjadikan orang berdosa sungguh-sungguh benar secara hakiki. Ya. Allah hanya lihat kamu yang berdosa itu, oke saya lihat kamu benar. Allah kok pura-pura ya? Dia tidak menjadikan kamu yang berdosa itu sungguh-sungguh benar secara hakiki. Dan implikasinya cukup radikal. Orang dibenarkan sekali untuk selamanya, sola fide. Tidak ada kebutuhan pemurnian pasca kematian, karena keselamatan sudah berupa vonis. Manusia tidak bertumbuh dalam kekudusan secara ontologis, dia hanya dinyatakan kudus secara yuridis. Nah, dalam kerangka ini, doa bagi arwah kehilangan objeknya. Kalau vonis sudah dijatuhkan dan tidak dapat diubah, jadi untuk apa doa? Masuk akal kan? Kalau vonis sudah ada, terus tidak bisa diubah, lu doa buat apa? Percuma berdoa kan? Ya. Itu kita lihat landasan filosofisnya. Yang keempat, antropologi individualistis. Pandangan mereka tentang manusia itu, ya manusia itu urus diri masing-masing. Manusia yang berdiri sendiri. Antropologi individualistis. Nah, fondasi ini bersifat antropologis, fondasi keempat ini. Protestantisme, terutama dalam varian pietisme dan evangelikal dari Amerika sana, varian dari Calvin dan Lutheran, sangat dipengaruhi oleh individualisme modern yang lahir dari Aufklärung Barat, pencerahan Barat. Relasi manusia dengan Allah digambarkan sebagai hubungan langsung, privat, dan personal. Aku dan Tuhan, tanpa mediator, tanpa jaringan komunal yang melampaui batas kematian. Nah, dalam antropologi ini, orang hidup bertanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri. Ya. Orang mati telah lepas tangan, tidak lagi terhubung dengan komunitas yang masih bersiara di dunia. Ribet sekali. Lalu, gereja tidak dipahami sebagai organisme hidup lintas waktu, melainkan himpunan individu-individu yang kebetulan sama-sama percaya. Kebetulan saja kita sama-sama percaya. Konsekuensinya, saudara-saudariku, doa bagi arwah tampak tidak relevan. Untuk apa mendoakan seseorang yang sudah tidak terhubung dengan jaringan relasi komunal kita? Dia sudah di luar, sudah selesai dia. Buat apa?
Tidak butuh, apalagi dia tidak bisa kasih perpuluhan lagi. Buat apa doa kasih dia lagi? Memang dia bisa kasih perpuluhan. Nah, begitu. Kemudian fondasi yang kelima, ketakutan historis. Ya, trauma abad pertengahan. Ini harus diakui. Teman-teman Protestan akui ini ke tidak. Fondasi kelima ini bersifat historis psikologis. Jarang diungkap secara eksplisit, tetapi bekerja di bawah sadar teologis Protestan. Reformasi lahir bukan dalam ruang hampa. Reformasi adalah reaksi dalam banyak hal, reaksi yang sah terhadap praktik abad pertengahan akhir yang menyimpang. Abad pertengahan akhir yang memang menyimpang. Ada di situ penjualan surat indulgensi, komersialisasi doa untuk arwah, manipulasi rasa takut akan api penyucian demi keuntungan finansial institusi gereja. Sah kan protesnya? Secara refleks historis, teologi Protestan membangun imunitas terhadap semua yang bau-bau pasca kematian. Karena ada trauma kan? Trauma. Bukan karena mereka secara dingin menimbang argumen metafisika, tetapi karena secara psikologis mereka trauma. Ya, trauma dengan hal-hal itu. Akhirnya pintu ditutup total, bukan dibersihkan. Api penyucian tidak direformasi, tetapi dihapus, dibuang. Ya, salah. Mereka pikir mereka reformasi, padahal mereka potong buang. Doa arwah tidak dikembalikan pada kemurniannya, tetapi dianggap sesat. Itu karena trauma historis. Ya kan? Setuju. Dan yang keenam, yang paling penting, metafisikanya non-partisipatif. Non-partisipatif. Metafisika Protestan itu tidak ambil bagian. Ya, Maria dan Yohanes di bawah kaki salib pun disingkirkan karena mengganggu orang Protestan untuk bertemu Yesus, ya kan? Maria dan Yohanes yang ada di kaki salib pun disingkirkan oleh Protestan karena dia mau bertemu Yesus tanpa halangan Maria dan Yohanes di situ. Metafisika non partisipatif. Rahmatnya tidak mengalir, tapi entah bagaimana caranya dari Tuhan langsung ke kepala Protestan. Fondasi ini bersifat metafisis relasional ya. Ya, ingat esensi Allah Tritunggal itu metafisis relasional. Dan itu dasar dari relasi kita manusia. Jadi ketika Anda metafisika Anda non partisipatif, itu dalam arti tertentu Anda anti Tritunggal. Ya. Makanya tidak heran kalau ada varian Protestan anti Trinitas kan. Ya, karena metafisika non-partisipatif. Yang lain-lain malu-malu, masih ikut tradisi Katolik soal Trinitas. Dalam teologi Katolik, rahmat dipahami secara partisipatif, pengambilan bagian. Rahmat mengalir melalui sakramen, rahmat mengalir melalui doa, rahmat mengalir melalui persekutuan para kudus. Ya. Ada jaringan ontologis yang menghubungkan seluruh anggota tubuh Kristus yang hidup maupun yang sudah wafat. Jadi ada jaringan ontologis. Ya, karena rahmat mengalir. Seperti anggota tubuh ini kan, jantung memompa, dia mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah. Mengalir terus. Ya. Sebaliknya, keren. Dalam teologi Protestan, terutama dalam varian Zwingli dan Calvinis radikal, rahmat bersifat langsung dan atomistik, seperti atom. Atom itu kan berdiri sendiri-sendiri kan. Allah langsung ke individu, dari Tuhan langsung ke orang per orang. Tidak ada perantara ontologis. Tidak ada saluran rahmat berbasis solidaritas mistik. Sonada. Ya. Konsekuensinya, doa bagi arwah tidak memiliki saluran metafisis. Dia menjadi absurd secara ontologis. Dan dalam kosmos yang hanya terdiri dari Allah dan individu, Tuhan dan langsung ke pribadi, tidak ada ruang bagi doa untuk mengalir kepada mereka yang sudah mati. Jadi bayangkan betapa egoisnya Protestantisme ya. Betapa egoisnya penganut Protestantisme. Tapi
menurut saya banyak Protestan tidak konsisten. Lu kalau orang kenaikan ketemu orang timur perlu lupa dukung nenek moyang mencari hal. Jadi sebagai sintesis yang jujur, secara ringkas, Protestan menolak doa bagi arwah bukan karena mereka jahat, ya, bukan karena mereka membenci Maria, bukan juga karena mereka buta kitab suci, bukan. Mereka menolak karena sistem berpikir mereka memang tidak menyediakan ruang metafisis untuk itu. Harap maklum saudara-saudara, sistem berpikir Protestan memang tidak menyediakan ruang metafisis untuk itu. 6 fondasi yang kita bahas tadi, ontologi diskontinu, epistemologi skripturalistik, soteriologinya forensik, antropologinya individualistis, ada trauma historis, dan metafisika non-partisipatif, itu bekerja secara simultan, bekerja sama, membentuk kerangka yang secara konsisten menolak kemungkinan doa lintas kematian. Selesai. Jadi menolak itu. Jadi bisa sampai sini kita maklum kan, tidak usah terlalu mereka memang konsep teologinya tidak membuka pintu, tidak ada ruang metafisis untuk itu. Ya, sulit sekali diingat ya. Nanti bisa di rewind, nanti saya posting ke YouTube dan tonton ulang, atau bisa pakai transkripnya. Nanti transkrip di sini. Oke, transkripnya nanti ada di sini. Mari setelah kita membongkar fondasinya, kita harus bertanggung jawab. Sudah bongkar orang pun fondasi, mari kita susun kembali. Ini bagian yang kedua, metafisika partisipasi Thomas Aquinas. Metafisika partisipasi Thomas Aquinas. Nanti pause dan Google dulu. Metafisika partisipasi Thomas Aquinas dan rehabilitasi rasionalitas doa arwah. Kalau Protestan menolak doa arwah karena tidak ada ruang, maka tantangan bagi mereka yang menerima adalah bangunlah ruang itu. Ya. Nah, disinilah warisan pemikiran Thomas Aquinas, teolog abad ke-13, yang dianggap sebagai puncak sintesis iman dan akal dalam tradisi Katolik, jadi relevan. Aquinas tidak sekedar memberi fondasi bagi praktik doa arwah, tapi dia membangun alam semesta pemikiran alternatif di mana doa arwah bukan hanya mungkin, tetapi logis. Dia tidak hanya mungkin, tapi itu logis. Maksudnya itu logika. Kalau kita percaya Tuhan seperti ini, konsekuensinya kamu harus berdoa arwah. Kalau tidak, ada yang kurang, ada yang bidat. Makanya kita bilang bidat, singkat saja. Tidak, kalau tidak perlu pusing-pusing, itu bidat. Yang tidak berdoa kepada arwah itu bidat, selesai. Kalau kamu sulit hafal yang ini, langsung dia bilang bidat. Gitu ya, langsung bilang bidat, selesai. Nah, tapi kalau mau butuh penjelasan, sini kita jelaskan. Yang penting siap, pusing sedikit. Yang pertama, mari kita bahas keselamatan sebagai transformasi ontologis. Maksudnya perubahan cara berada, perubahan keberadaan kita itu berubah, transformasi. Dalam kerangka Aquinas, keselamatan bukan sekedar deklarasi yuridis, pernyataan hukum bahwa seseorang dinyatakan benar. Tok, 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 sekarang kamu benar, begitu. Kamu benar sudah. Bukan, Aquinas tidak berpendapat seperti itu. Itu terlalu dangkal, ya. Istilah teknis yang digunakan Aquinas adalah gratia elevans. Gratia elevans itu bahasa Latin, artinya rahmat yang mengangkat. Rahmat itu mengangkat kita. Gitu. Rahmat yang mengangkat kodrat kita. Gratia elevans. Rahmat, gratia itu tidak sekedar menutupi dosa. Rahmat sungguh-sungguh mengubah manusia secara ontologis, buatnya jadi berubah. Ya, dia bukan hanya datang tutup saja. Oke, sudah kau sudah. Tidak, dia datang dan orang Kupang bilang eos dan dia sampai dia berubah. Ya. Manusia berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Dia dijadikan anak Allah secara hakiki, bukan secara metaforis. Ya.
Konsekuensi logisnya, kalau keselamatan adalah transformasi ontologis, maka pertanyaan yang muncul bukan apakah vonis sudah dijatuhkan, tetapi apakah transformasi itu sudah selesai sempurna, sudah benar-benar selesai. Jadi pertanyaannya bukan vonisnya sudah dijatuhkan, itu pertanyaan kalau Protestan. Tapi kalau pertanyaan metafisika realis, apakah transformasi itu sudah selesai sempurna atau masih dalam proses? Ya kan? Nah, jawaban Aquinas seperti ini. Tidak selalu selesai secara sempurna. Banyak orang mati dalam rahmat, tapi belum sepenuhnya dimurnikan dari apa yang dinamakan disordered attachment, keterikatan tidak teratur pada yang ada pada makhluk. Disordered attachment, keterikatan misalnya untuk berdosa, buat ini itu, seperti orang pemadat. Dia mungkin sudah berhenti merokok, tapi selalu masih ada kecenderungan untuk sesekali ke situ. Nah, biasanya diterapi dulu kan. Nah, terapinya itu yang proses pemurniannya itu. Begitu. Inilah yang kemudian dalam tradisi Katolik disebut api penyucian. Bukan ruang dongeng, bukan hotel transit spiritual, tetapi kelanjutan logis dari proses transformasi ontologis yang belum tuntas. Begitu. Aneh kali ya. Ada hujan gerimis di luar. Jadi, sekali lagi, api penyucian bukan ruang dongeng, bukan hotel transit spiritual, tetapi kelanjutan logis dari proses transformasi ontologis yang belum tuntas. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, metafisika partisipasi, realitas yang saling terhubung. Pada level paling fundamental, Aquinas berpijak pada metafisika partisipasi. Semua makhluk berpartisipasi dalam Tuhan. Tuhan itu didefinisikan Aquinas sebagai esse ipsum subsistens, ada ilahi yang menjadi sumber dari segala ada. Ada yang bisa berada dari dirinya sendiri. Pusing aku. Artinya, realitas, kenyataan itu bukanlah kumpulan atom-atom terpisah yang saling independen, saling bebas satu sama lain, tidak bergantung satu sama lain. Manusia itu bukan kesatuan, monad, ya istilah monad itu dari bahasa Yunani atau bahasa Latin mono, bahasa Yunani mono, jadi monad. Jadi kalau ada triad itu rangkaian 3 triad, kalau ada satu rangkai saja monad, ya. monad itu artinya satu saja. Kalau 3 rangkai itu triad, jadi ada monad, ada triad, ya. Jadi manusia itu bukan monad yang tertutup. Kita ini secara ontologis saling terhubung sebenarnya. Beta dan lu, beta dan boson itu saling terhubung secara ontologis. Dan rahmat bekerja secara relasional. Doa bukan sekedar kirim WA ke surga, chat WA ke surga. Doa itu bukan seperti itu. Doa itu komunikasi 2 arah yang terputus. Bukan komunikasi 2 arah yang terputus maksudnya. Karena doa adalah tindakan partisipatif di dalam tubuh mistik sendiri. Doa itu sendiri adalah tindakan partisipatif, bukan sekedar komunikasi 2 arah, ya, tapi tindakan partisipatif. Dan disinilah kita masuk pada konsep sentral, konsep pusat yang selama ini nyaris absen dalam teologi Protestan. Namanya apa? Communio Sanctorum, persekutuan para kudus. Ini absen dalam teologi Protestan, mari kita jujur. Mereka hanya mengaku dengan mulut waktu ucapkan kredo, tapi dalam praktek tidak ada apa-apa. Communio Sanctorum apa? Denom satu dan dia punya, denom ini dan dia punya, mau Communio Sanctorum dari Hong Kong. Jadi ini konsep yang absen dalam teologi Protestan. Yang hidup dan yang mati tidak terputus secara ontologis, persekutuan para kudus. Tubuh Kristus tidak diamputasi
ketika salah satu anggotanya wafat. Dan solidaritas dalam tubuh itu bersifat nyata, bukan sekedar metafora. Dan kalau solidaritas itu nyata, maka tindakan satu anggota bisa menguatkan anggota yang lainnya. Bukan sihir, bukan relasi mekanis kausalitas fisik, tetapi konsekuensi logis dari metafisika partisipasi. Mengambil bagian dalam keberadaan. Nah, agak sulit kita orang sehari-hari menyebut kata ada. Ya, kata ada ini memang apa ya? Secara metafisika dia benar-benar punya makna yang mendalam. Kalau Anda bilang saya ada, itu maksudnya saya apa? Saya ada. Saya ada. Saya ada. Saya ada uang. Saya adalah pastor. Kamu adalah, ada dan adalah. Kata itu perhatikannya. Kata itu maknanya dalam sekali, saudara-saudara. Jadi ya saya terpaksa harus membatasi ini untuk target audiens yang cukup sempit. Ya, jadi bisa maksud terlalu ini sampai akhirnya saya juga bingung. Oke, yang ketiga, waktu yang bukan tembok. Waktu itu bukan tembok. Salah satu asumsi diam-diam dalam penolakan Protestan adalah kematian sama dengan waktu berhenti, sama dengan tidak ada relasi lagi. So sad. Makanya saya pernah bilang, Protestan kalau mati jadi bangkai, selesai. Aquinas tidak melihat waktu dengan cara mekanistis seperti itu. Jiwa yang telah terpisah dari raga tidak lagi berada dalam waktu kronologis kita. Dia berada dalam istilahnya evum, A-E-V-U-M, evum. Itu cara berada khas makhluk rohani di antara waktu kekal Allah dan waktu berubah makhluk materi. Nah, penjelasannya seperti ini, saudara-saudara. Jadi, evum, ada evum atau eviternitas dan eternitas. Jadi kalau eternitas itu dari kekal sampai kekal, tidak pernah ada awal dan tidak ada akhir. Kalau evum itu ada awalnya, tapi kemudian akan berlanjut terus dan tidak ada akhir. Evum. Eviternitas. Eternitas sekarang dan selama-lamanya, tapi itu tidak punya awal. Eviternitas itu sekarang dan selama-lamanya, tapi dia punya awal. Bisa tangkap ya? Oke, nah inilah cara berada yang khas dari makhluk rohani di antara waktu kekalnya Allah dan waktu berubahnya manusia. Jadi kalau kita manusia di muka bumi itu mulai ada awal, kemudian kronologi waktu sampai usia sekitar 70-an, berhenti ada waktu kita. Sesudah itu dari situ kita masuk ke evum. Kita mulai dengan sesuatu yang baru dan itu tidak ada akhir lagi. Begitu. Nah, saudara-saudariku, dalam kerangka ini doa kita tidak mengubah masa lalu, bukan. Pertanyaan itu sendiri salah kaprah, bukan mengubah masa lalu, karena kalau apakah doa bisa mengubah masa lalu, itu sebenarnya pertanyaannya mengandaikan bahwa Tuhan Allah itu terikat dalam urutan jam manusia. Ya, padahal tidak, Tuhan melampaui itu. Allah transenden terhadap waktu. Jadi penerapan rahmat itu tidak dibatasi oleh kronologi linear, urutan waktu secara lurus. Begitu. Nah, doa bagi arwah bekerja dalam ekonomi rahmat Allah yang beyond the time, melampaui waktu. Bukan dalam mekanisme sebab akibat di dalam waktu. Jadi hari ini dia masih belum murni, besok 24 jam kemudian dia jadi murni. Tidak dalam hitungan waktu manusia. Ya. Jadi waktu itu juga bukan tembok. Ada sesuatu yang melampaui waktu. Begitu mati, manusia beralih dimensi ke evum ini. Dan itu dia sudah sekarang dan selama-lamanya. Tidak kenal hari ini, besok, lusa, kemarin, tadi, besok, tidak ada lagi. Nah, yang keempat,
keadilan dan kemurahan yang tidak berlawanan. Keadilan kebaikan tidak bisa berlawanan. Model forensik tadi yang kita sebut model vonis itu cenderung berpikir secara dikotomis, belah dua, belah duren. Kalau sudah dibenarkan, selesai. Kalau tidak selesai, berarti belum dibenarkan. Itu saja, dikotomi. Tapi Aquinas justru lebih halus lagi. Dia membedakan ada culpa, kesalahan moral, penghinaan terhadap Allah, dan reatus. Reatus itu konsekuensi ontologis dari dosa, yaitu keterikatan yang tidak teratur. Kita berdosa, iya, tapi ada konsekuensi dari dosa itu. Kalau saya titip paku di ini meja, kemudian itu katakan dosa, luka karena dosa, kemudian saya angkat kembali pakunya, tetap ini luka masih ada kan? Jadi harus dumpul ini supaya mejanya rata kembali. Nah, dosa bisa diampuni, ya, culpa dihapus. Tetapi keterikatan tidak teratur ini yang namanya reatus itu masih perlu dimurnikan. Itu analogi tadi, paku kena di kayu, dicungkil kembali itu diampuni, tapi pemurniannya harus didumpul kembali. Ya. Bukan karena Allah mendendam, tetapi karena realitas menuntut konsistensi. Perlu konsisten, realitas memang menuntut itu. Ya, seperti begini, seorang pencandu narko yang diampuni keluarganya tetap membutuhkan terapi. Dia keluarganya mau terima dia, ampuni dia, tapi dia tetap butuh terapi kan supaya benar-benar bebas dari kecanduan itu. Pengampunan tidak otomatis menghapus kecanduan. Dan begitu pula jiwa yang telah diampuni mungkin masih membawa bekas luka dosa, kebiasaan buruk yang tertanam, orientasi yang salah, cinta yang tidak pada tempatnya. Nah, pemurnian adalah proses penyembuhan luka-luka itu. Dan doa bagi arwah adalah solidaritas dalam proses penyembuhan tersebut. Ya. Jadi pemurnian, api penyucian itu proses penyembuhan untuk luka-luka akibat dosa tadi, dan doa bagi arwah itu solidaritas kita dalam proses penyembuhan tersebut. Karena seperti tadi terhubung secara ontologis, tidak bisa lari. Makanya setiap perayaan Ekaristi selalu ada doa untuk arwah. Salah satu tugas kita sebagai anggota gereja adalah mendoakan para arwah. Jadi poinnya seperti ini. Cinta tidak berhenti di liang kubur. Kita sampai pada dimensi yang paling sederhana sekaligus paling dalam. Kasih adalah kebajikan teologis. Kasih itu kekal. Kasih tidak berakhir ketika seseorang mati. Kalau kasih tidak berhenti, maka ekspresi kasih juga tidak berhenti. Doa adalah tindakan kasih. Menolak doa bagi arwah secara radikal dan tanpa nuansa, secara tidak sadar berarti memutus relasi kasih lintas kematian. Nah, dalam metafisika partisipatif Aquinas, ini absurd. Kasih itu bersifat kekal, dan ekspresinya juga kekal, tapi begitu orang mati, kamu langsung berhenti. Itu kasih atau kasoh? Itu bukan kasih, itu absurd. Tubuh Kristus tidak mengamputasi anggota-anggota yang telah wafat. Ya. Kayaknya tubuh Kristus di sebelah itu karena anggota yang wafat itu tidak bisa bayar perpuluhan, jadi tidak butuh lagi. Potong buang. Prak. Gereja tidak pernah berhenti menjadi gereja ketika salah satu warganya masuk ke dalam kemuliaan atau pemurnian. Dia tetap anggota gereja. Jadi saudara-saudara, ada dua visi tentang realitas soal doa kepada arwah. Kita sampai pada sintesis akhir. Visi ini sebenarnya model Protestan itu forensik discontinue. Keselamatan sama dengan vonis, waktu itu tembok absolut, manusia itu individu otonom, gereja itu himpunan personal, kumpulan individu-individu doang, dan doa arwah absurd. Dalam konteks ini doa arwah absurd.
model partisipasi tomistik yang menjadi fondasi dari iman Katolik. Keselamatan itu sama dengan transformasi ontologis. Waktu itu relasional, tidak membatasi rahmat. Manusia itu makhluk relasional. Gereja itu tubuh mistik lintas ruang dan waktu. Dan doa arwah itu logis, bahkan perlu doa arwah. Nah, perbedaan ini saudara-saudari bukan perbedaan tafsir ayat. Ini adalah perbedaan cara melihat realitas itu sendiri, cara melihat kenyataan. Protestan melihat kematian sebagai tembok, Katolik dalam tradisi tomistik melihat kematian sebagai ambang, sebagai pintu masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar. Yang satu menutup pintu, si Protestan, yang satunya membuka jendela, si Katolik itu. Ya. Dan disitulah doa bagi arwah itu berdiri atau runtuh. Itu saja. Dari cara kita melihat realitas itu sendiri. Nah, ini ada panggilan untuk berpikir lebih dalam ya. Duc in altum. Bertolaklah lebih ke dalam. Kalau kita hanya berdebat di permukaan ayat, diskusi doa arwah akan selalu berakhir di jalan buntu. Tidak ada di Alkitab. Yang satunya bilang. Yang satu bilang ada, itu 2 Makabe. Kemudian itu mulai sudah kan larinya ke Deuterokanonika, larinya ke konsili, larinya ke paus, larinya sonlamsu, aneh-aneh saja ini. Ya. Tetapi kalau kita berani turun ke ruang bawah tanah fondasi filosofis, ya, kita akan menemukan bahwa pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah, jadi pertanyaannya itu bukan apakah doa arwah ada dalam Alkitab? Sonde, itu pertanyaan PK. Pertanyaan yang sebenarnya adalah apa itu keselamatan? Ingat, apa itu keselamatan? Vonis atau transformasi. Yang kedua, apa itu manusia? Individu otonom atau makhluk relasional. Yang berikutnya, apa itu gereja? Himpunan orang percaya atau tubuh mistik Kristus. Dan yang keempat, apa itu waktu? Tembok pemisah atau relung misteri Allah. Pada kedalaman itulah saudara-saudariku, di level metafisika, antropologi, ontologi, perdebatan ini harus dilanjutkan. Bukan di permukaan polemik. Karena hanya di kedalaman itulah kita bisa berbicara tentang kebenaran, bukan sekedar kemenangan argumentasi. Nah, buat saudara-saudaraku yang tertarik mau membaca, coba cek, misalnya kamu Google, atau bisa baca ini ya, bisa baca artikel saya, Hubungan Jiwa dan Badan menurut Thomas Aquinas, dan pengaruhnya bagi doktrin kebangkitan badan. Hubungan itu artikel saya. Tapi kalau mau baca langsung Aquinas lebih bagus lagi. Baca Summa Theologiae buku 1 dan buku 2. Bisa juga baca buku Martin Luther untuk teman-teman Protestan, The Bondage of the Will. Kemudian baca John Calvin, Institutes of the Christian Religion. Baca baik-baik, renungkan baik-baik apa asumsi dari masing-masing penulis itu. Kemudian baca Joseph Ratzinger, Eschatology, Death and Eternal Life. Kemudian Matthias Joseph Sieben, The Mysteries of Christianity. Ya. Jadi katekese ini sebagai salah satu kontribusi untuk diskusi lintas iman, ya, dengan kesadaran bahwa perbedaan doktrinal seringkali berakar pada perbedaan cara melihat realitas yang jauh lebih dalam daripada sekedar perbedaan rumusan. So, hujan rintik-rintik di luar sana dan sedikit mengganggu, saya sedikit mengganggu, mudah-mudahan rekaman saya bisa jernih dan ini akan disebar melalui platform yang lebih luas. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini membantu, saya pikir tidak banyak membantu ya, karena banyak istilah-istilah yang tidak sempat saya jelaskan di sini. Tapi intinya bahwa
perbedaan menafsir kitab suci itu tergantung dari perbedaan asumsi yang dibawa, cara melihat realitas. Makanya kalau dalam berpolemik dengan teman-teman Protestan, mereka bilang bawa data, jangan bawa congor. Bilang mari saya periksa. Kalau tanggapan saya, silahkan bicara supaya saya periksa asumsi kamu. Karena asumsi itulah yang menentukan segalanya. Terima kasih untuk Anda yang telah memfollow penjelasan ini. Tuhan menyertai kita, dan jangan lupa mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Requiescat in pace.